Oke guys, kita ngobrol-ngobrol santai ya, mumpung lagi weekend, jadi kita bisa ngobrol cukup tenang aja gitu kan ya. Dan topik kali ini gue mau ada sedikit sharing tentang yang namanya asuransi gitu ya. Asuransi sebagai satu benda yang ya ada yang benci banget gitu kan, ada yang terlalu memuja gitu. Nah, di video kali ini gue mau coba sharing tentang sebetulnya asuransi ini binatang apa sih gitu kan ya. Apakah kita perlu sedemikian antipatinya terhadap asuransi atau bahkan mungkin ternyata kita perlu sedemikian memujanya gitu kan ya. Oke, ya kita mulai ya. Jadi as usual, gue pakai alat bantu mind maps buat bisa jelasin dengan enak gitu kan ya. Oke, teman-teman. Ya. Jadi untuk topik asuransi ini, gue mau coba bagi jadi 4 bagian teman-teman ya. Satu, nanti kita akan ngomongin tentang definisi, terus udah gitu kita ngomongin tentang masalah fungsi gitu kan ya. Apa sih manfaatnya kalau lu punya asuransi gitu kan ya. Terus jenis-jenisnya ada apa aja dan variannya tuh gimana gitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai dulu tentang yang namanya definisi teman-teman. Kita lihat ya, asuransi ini apa sih sebetulnya. Nah, oke. Ini sumber gue ambil dari Wikipedia nih teman-teman. Ya, jadi di Wikipedia ini dia bilang gitu ya, ternyata asuransi itu is a means of protection from financial loss. Ya, teman-teman ya. Jadi insurance itu proteksi terhadap resiko kehilangan resiko dunia finansial. Gitu ya. Nah, oke, artinya apa gitu? Jadi memang ternyata asuransi ini urusannya itu dengan duit, teman-teman. Dia fungsinya untuk covering supaya ngejaga kalau sampai ada resiko gitu ya, dunia keuangan kita tetap bisa berjalan dengan normal. That's the function of insurance. Nggak ada lagi gitu ya. Jadi daripada lu semua resiko itu lu mesti tanggung di diri kita masing-masing gitu kan. Nah, kenapa resiko keuangan ini nggak kita lempar ke badan yang lain? Kalau bahasa sekarang mungkin lebih dikenal dengan nama outsourcing gitu ya. Kan banyak tuh gitu kan ya di dunia startup juga kan. Kan dia selalu ngambil sebagian-sebagian gitu ya. Ada startup yang hanya concern untuk masalah penggajian. Ada startup yang concern cuma untuk masalah generating leads gitu ya. Kenapa? Karena kalau zaman dulu, kalau lu bangun bisnis, itu lu mesti ngomongin dari A sampai Z, gitu. Nah, kehadiran si startup ini, dia menawarkan services, gitu kan ya, untuk ngambil yang fokus pointnya aja. Misal daripada satu perusahaan lu mesti kumpulin dari A sampai Z, kenapa lu nggak fokus ke bisnis gede lu, gitu kan? Sementara untuk generating leads, biarkan si perusahaan startup ini yang bekerja, gitu. Ya, jadi kita bisa bagi-bagi tugas. Oke, nah kenapa jadi sorry ini gue benerin mic dulu ya, posisi mic-nya ya. Oke, kenapa jadi muter-muter ke arah startup? Sama, asuransi juga begitu gitu loh. Jadi fungsinya adalah daripada lu pegangin semua resiko dari A sampai Z gitu kan, itu lu pegang sendiri, lu jagain semuanya sendiri. Nah, ini ada tool gitu ya. Ini ada tools di mana lu bisa pindahin nih. Untuk urusan kalau sampai terjadi satu resiko, biarkan si perusahaan ini yang bekerja. That's the point of insurance. Nggak ada lagi teman-teman. Ya, jadi insurance bukan satu hal yang heboh banget gitu kan, yang perlu diantipati banget, atau juga perlu dipuja banget, tapi ini sebagai satu tool untuk protection. Oke, ya. Insurance itu sebagai tools untuk proteksi. Ingat, tools. Ya, nah, goalnya apa? Goalnya adalah proteksi. Pertanyaannya adalah kalau lu nggak mau pakai insurance boleh nggak? Boleh banget gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting kehidupan finansial keluarga lu itu terjaga, terproteksi. Gimana caranya? Kalau lu nggak suka pakai insurance, sarannya adalah lu mesti punya duit tabungan yang banyak. Mesti punya deposito, reksadana, aset tanah. Selama lu punya harta sedemikian banyak, so it's okay. Maybe you don't need any kind of insurance gitu loh. Ya, tapi kalau kita memang masih lagi dalam tahap ngumpulin semua segala macam,
insurance ini bisa jadi satu tools supaya apa? Kan kita bikin tabungan, ngumpulin tabungan, beli aset segala macam, tujuannya buat apa? Buat protection kan? Apa yang diproteksi? Masa depan. Betul nggak teman-teman? Ya. Nah, insurance juga sama. Functionnya di situ. Ya. Nah, oke, ini agak jadi ngeloncat gitu kan ya tentang masalah. Ini berarti menjawab tentang yang tadi teman-teman. Ya. Tentang fungsi dari si asuransi tersebut gitu ya. Nah, fungsi asuransi adalah seperti yang tadi gitu kan ya. Again, nggak lain nggak bukan, asuransi ini tujuannya untuk proteksi. Udah itu doang ya. Dan tidak semua orang, gue yakin tidak semua orang butuh yang namanya asuransi. Tapi gue juga yakin 1000% bahwa setiap orang butuh yang namanya proteksi. Nah, oke ya. Gue ulang ya. Tidak semua orang, gue yakin 100% ya. Tidak semua orang butuh yang namanya asuransi. Oke. Tapi gue yakin 1000% setiap orang butuh yang namanya proteksi. Kenapa? Nah, kenapa? Karena kita mencari kepastian. Betul ya, teman-teman ya. Kita terlalu banyak ketidakpastian di dunia ini, gitu kan ya. Kapan seorang itu akan lahir, mati, sakit, gitu. Itu kan semua ketidakpastian di dunia ini, ya. Nah, itu sebabnya kita seringkali mencari sesuatu yang pasti-pasti aja, gitu, ya. Karena nature manusianya seperti itu, makanya tadi gue bilang bahwa tidak semua orang butuh yang namanya asuransi. Again, karena asuransi itu hanya sebagai sebuah tools. Goalnya adalah proteksi. Dan kalau bicara tentang masalah proteksi, kenapa orang butuh yang namanya proteksi? Karena orang pengen punya yang namanya freedom of mind. Seru ya, gitu ya. Jadi kalau hari ini gitu kan ya teman-teman dari agen asuransi gitu kan ya coba nawarin semua segala macam, actually we are not selling an insurance product, but we are going to offer you with a financial security, ya, ketenangan, jaminan untuk kehidupan keuangan. Itu yang kita tawarin sebetulnya ya teman-teman ya. Jadi penting nggak? Depends gitu ya, depend on you gitu. Perlu pakai asuransi nggak? Again, selama lu punya bumpernya banyak gitu kan, lu udah punya tabungan yang cukup, duit mati itu mengendapnya banyak gitu loh, maybe you don't need any kind of insurance gitu. Tapi kalau lu mau nambahin aset, lu mau cari gimana ya cara gue bisa nemuin gimana gue bisa protect segala aset, segala harta yang hari ini udah gue punya. Nah, kalau lu udah bicara tentang masalah gimana cara gue untuk memproteksi itu semua, ngejagain itu semua, ya, asuransi bisa jadi alat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, teman-teman, ya. Kita lanjut. Oke. Nah, sekarang ternyata teman-teman, asuransi ini ada berapa banyak sih gitu kan? Karena terlalu banyak teman-teman agent insurance kan ya, namanya juga orang jualan ya gitu ya. Kita mencoba merangkai, membikin produk semua segala macam. Tapi sebetulnya jenis asuransi itu cuma ada 2, nggak lain nggak bukan, nggak aneh-aneh lah produknya jenisnya ya. Ada yang namanya tradisional, asuransi tradisional, ada juga yang namanya asuransi unit link gitu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya gini teman-teman, yang namanya asuransi tradisional itu it's a simple thing like kita beli sesuatu, ya, kita beli yang namanya proteksi. Dengan demikian, karena sifatnya adalah beli, maka ini sifatnya uang hangus teman-teman. Nah, apa yang dibeli? Yang dibeli adalah uang yang besar yang biasa dipakai untuk proteksi gitu ya. Contoh, hari ini banyak banget asuransi tradisional tentang ke asuransi jiwa gitu kan ya, atau mungkin asuransi kesehatan gitu ya. Nah, kalau lu beli produk itu, artinya lu bakar duit di sana. Oke, bakar duit ya. Artinya apa? Gini,
Kalau ngomong asuransi, itu bukan bicara tentang untung dan rugi sebetulnya, tapi bicara tentang rencana jangka panjang. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Hari ini kita masih bisa ngomong gitu kan ya. 5 menit lagi apa yang akan terjadi kan kita nggak tahu. Nah, asuransi itu bertindak dalam hal tersebut. Karena kita nggak pernah ada yang tahu tentang masa depan, asuransi ini bisa menjamin. Oke, jadi bukan masalah untung rugi gitu ya. Nah, balik lagi ke yang tadi tentang asuransi tradisional, itu artinya lu beli proteksi. Itu tidak ada yang namanya investasi sama sekali. Rata-rata asuransi tradisional seperti itu. You buy something, lu keluar duit. Itu doang. Ya, lu beli yang namanya proteksi, ya. Tapi kalau lu beli yang namanya asuransi unit link, unit link ini jangan salah kaprah teman-teman, ya. Jadi asuransi unit link ini adalah asuransi yang menggabungkan antara proteksi dan investasi. Nah, tentang masalah investasi ini yang perlu betul-betul dipahamin. Sebetulnya lu nabung di unit link itu buat apa sih? Buat investasi atau buat apa? Gitu. Nanti dulu, ya. Pada dasarnya mau berapapun juga, selama lu mau diproteksi, maka selama itu pula lah lu harus membayar. Itu dulu. Ya, asuransi itu begitu. Ya, jadi ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau lu mau misal hari ini umur 35 gitu kan ya. Umur 35 lu mau proteksi sampai umur 75. Tapi lu cuma mau bayar 20 tahun, 55 tahun. Ketika lu berumur 55 tahun, itu hari terakhir lu stop bayar. Oke? Pertanyaannya, dari 55 sampai 75 siapa yang bayar? Ya. Kan tetap mesti dibayar. Aturannya kan gitu. Betul nggak? Selama mau diproteksi, selama itu pula lah kita harus membayar. Nah, makanya ada yang namanya bayar aktif dan bayar pasif. Dari umur 35 sampai dengan umur 55 itu kita bayar aktif. Ya, jadi kita ngambil dari duit dari dompet, bayar. Buat bayar si asuransinya. Nah, dari umur 55 sampai dengan 75 inilah premi dibayar dari hasil investasi yang terjadi di unit link. Ya, teman-teman ya. Jadi unit link itu sebetulnya bukan untuk investasi pada dasarnya gitu. Tapi bisa nggak lo investasi di unit link? Bisa banget. Banget. Dan lo mesti pilih kalau lo mau investasi di unit link. Gimana caranya? Lo mesti bisa cari brokernya, badannya lah ya, fund managernya ini yang jago. Supaya apa? Supaya hasil pengembangan biaya investasi lu itu jauh di atas harga premi asuransi lu. Kan ada gain tuh gitu ya, let's say ini duit gitu ya, terus ternyata fund managernya jago, dia bisa ngembangin segini gitu ya, segini ya. Nah, sambil berjalannya waktu, umur lu berjalan, premi asuransi lu harganya segini. Nah, ini kan ada gain nih. Inilah profitnya. Dari profit inilah yang bisa dikembangin lagi jadi yang namanya investasi, teman-teman. Ya, tapi kalau lu salah pilih fund managernya ini siapa? Company-nya, biasanya begitu, ya. Yang kejadian apa? Ini duit segini, ya. Kemudian, karena fund manager ini bekerja semua segala macam, dia naikin. Di umur tertentu umurnya segini gitu. Duit kita segini nih. Tapi pada saat itu biaya premi asuransi kita segini. Nah, ini Amsyong. Kalau posisinya kayak gitu itu Amsyong punya gitu ya. Tapi anyway, kalau kita ngomongin unit link nanti gue akan bikinin lagi satu video. Gue akan lebih detail tentang yang namanya unit link gitu ya. Tapi buat sekarang ini minimal kita tahu yang namanya asuransi unit link itu bedanya asuransi tradisional dan asuransi unit link adalah seperti tadi, ya. Kalau tradisional, lu bayar langsung semuanya. Lu bakar duit, lu beli yang namanya proteksi. Tidak ada elemen investasi di sana. Tapi kalau lu mau ada sedikit investasi, udah mulai kepikiran, nggak mau kan rugi gitu loh. Kalau gua beli kejadian, ya lumayan gitu kan, ada cuannya sedikit gitu loh. Tapi kalau sampai gua bayar terus-terusan dan ya puji Tuhan kita sehat gitu kan, berarti gue benar-benar bakar duit, ya betul gitu teman-teman ya. Nah, oke,
Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir adalah gue mau ngomongin tentang yang namanya varian nih. Varian asuransi. Ya, ini kan mungkin teman-teman ada yang bingung gitu ya. Sebetulnya gini teman-teman, secara gampang varian asuransi itu kita mulai dulu. Ada yang untuk manusia, ada yang untuk namanya benda. Yang gampang dulu deh ya. Kita ngomong yang benda. Ini biasanya ada buat asuransi rumah, gedung gitu kan ya. Rumah, gedung, mobil gitu contoh-contohnya ya. Nah, biasanya untuk resiko-resikonya, sekarang resiko-resiko dari asuransi benda tuh apa sih? Biasanya kalau sampai kebakaran, kalau sampai huru-hara gitu kan ya. Ada juga yang asuransi handphone nih, sekarang lagi rame gitu kan. Kalau sampai kecemplung gitu. Jadi dia perusahaan ini akan menanggung resikonya, resiko keuangannya kalau HP kita nyemplung. Jadi mungkin dia yang akan bayarin servisnya atau apapun juga lah ya. Itu ada. Nah, itu buat benda. Nah, kalau buat manusia, kan banyak nih kembang-kembangannya ya. Gitu ya. Nah, pada dasarnya asuransi manusia tuh ini doang nih, teman-teman. Ini gue buka-bukaan. Ya. Jadi cuma 1, 2, 3, 4, 5. Sebetulnya kalau memang mau diomong, itu cuma 3. Jiwa, sakit kritis, dan rumah sakit. Pendidikan dana pensiun ini antara asuransi nggak asuransi sih sebetulnya. Dia lebih ke arah tabungan kalau menurut gua, ya. Oke, nah kita ngomong gini deh ya tentang masalah jenis-jenis asuransi ini. Jenis-jenis asuransi, ya. Sebetulnya kalau gua bilang core of the core itu cuma ada 3, gitu kan. Jiwa, sakit kritis, rumah sakit, plus 1 ya bebas premi. Sebetulnya itu doang. Lu mau kotak-katik sebetulnya dasarnya ini doang. Ya. Cuma tinggal lu pemanfaatannya lu rubah-rubah. Ada yang ceritanya buat cover dana pendidikan. Ada yang untuk apa sih namanya? Ngawal ya, ngawal untuk dana pensiun gitu ya. Tapi pada dasarnya core-nya asuransi ini cuma 3 biji doang. Jiwa, sakit kritis, rumah sakit. Fungsinya apa? Kalau asuransi rumah sakit, itu tujuannya supaya tidak mengganggu cash flow-nya kita. Kalau sampai harus rawat inap di rumah sakit. Itu fungsinya. Ya. Kenapa? Kan biaya pengobatan mahal gitu kan. Kalau kita emang mau gitu loh. Bikin tabungan khusus untuk ngejaga-jaga. Untuk ngejagain, nih kalau gue sampai masuk rumah sakit nih gitu kan ya, gue rawat inap gitu kan, apapun penyakitnya gitu kan, nanti pakai kantong yang ini nih, rekening yang ini gitu loh. Nah, karena kita nggak mau gitu kan, makanya kita bisa beli yang namanya asuransi kesehatan. Itu fungsinya. Jadi asuransi kesehatan fungsinya adalah untuk bayar bill rumah sakit. Ya. Nah, hati-hati dengan yang namanya asuransi sakit kritis, teman-teman. Sakit kritis ini hebat nggak? Menurut gue ini hebat banget. Ya, dan ini sebetulnya yang paling penting untuk dimiliki. Ya. Apalagi buat masyarakat Indonesia. Kenapa? This is the reason why. Zaman dulu orang kenalnya adalah kalau lu beli asuransi sakit kritis itu tujuannya adalah kalau sampai lu lu sampai kena kayak cancer, jantung stadium 4 dan lain sebagainya, uang dari asuransi ini bisa lu pakai buat bayar pengobatan. Ya, betul atau salah? Bisa dibilang betul, tapi gue bilang kurang tepat. Kenapa? Karena tujuannya sebetulnya adalah asuransi sakit kritis ini disiapkan untuk kalau sampai kita tidak lagi bisa bekerja karena misalkan kena cancer, terus diabetes tingkat akhir, jantung gitu kan ya. Nah, pada saat itu kan kita tidak lagi bisa kerja. Artinya kita tidak bisa lagi berproduktivitas. Betul ya, teman-teman ya. Nah, tapi kita masih hidup. Kita masih hidup, kita masih butuh biaya untuk pengobatan, untuk kehidupan, untuk makan gitu kan ya. Dan kita masih harus ngebayarin cicilan. Hati-hati nih. Bayar cicilan, bayar biaya hidup keluarga, sekolah anak, semua masih harus dibiayai. Kita masih hidup, teman-teman. Ya. Disitulah fungsi dari asuransi sakit kritis. Kalau lu selama ini pernah
ngambil KPR gitu kan ya, biasanya yang gede-gede sih, asuransi KPR, terus mobil biasanya gitu kan ya, gudang gitu. Ketika lu mengajukan plafon kredit, pasti diminta untuk bikin yang namanya asuransi, tapi asuransi jiwa. Artinya apa? Kalau lu meninggal, maka keluarga lu bisa dibebasin dari kewajiban bayar hutang. Kok bisa seperti itu? Kok banknya baik? Bukan banknya baik, bank yang pindahin resikonya ke perusahaan yang namanya asuransi. Jadi ketika kalau sampai Bapak A gitu kan ya, nyicil rumah 700 juta gitu, baru jalan 3 bulan tiba-tiba si Bapak A lupa napas. Nah, kalau si Bapak A tidak punya asuransi, siapa yang mesti bayar? Anak istrinya, teman-teman. Kalau enggak, bangunannya disita. Itu doang, simple gitu loh. Ya, nah, tapi rata-rata karena memang banking ini selalu kerja sama yang namanya asuransi, akhirnya hutang si Bapak A dianggap lunas sama si bank. Kok bisa? Bukan banknya baik, tapi karena ada asuransinya. Tapi ingat, itu kalau asuransi jiwa. Nah, kenapa tadi gue bilang asuransi sakit kritis nih jadi penting banget? Itu fungsinya. Oke, baru nyicil, Bapak A baru nyicil nih, buka cicilan 700 juta. Misal, let's say buat KPR, kan gitu ya. Buat KPR, buat rumah, pokoknya 700 juta deh, gitu ya. Nggak ada yang nyangka, 3 bulan lagi ternyata tahu-tahu 3 bulan berikutnya nih, tahu-tahu nggak bisa bangun dari tempat tidur. Ternyata stroke level 4, stadium 4 stroke-nya. Udah mati nggak bisa aktivitas. Nah, kalau sudah seperti itu, nilai hutang dia itu gimana nasibnya? Apakah bank akan membebaskan hutang? Enggak, teman-teman. Nah, pada saat itulah hutang tetap berjalan. Kalau yang tadi kan enak gitu kan ya, karena si bapaknya meninggal, hutangnya dianggap lunas sama bank gitu ya. Tapi ini si bapaknya masih hidup gitu loh. Kalau lu nggak punya asuransi sakit kritis, repot. Itu fungsinya asuransi sakit kritis ya. Nah, kalau yang terakhir tadi kan ya ada asuransi jiwa ya. Asuransi jiwa ya seperti tadi yang gue bilang gitu, tujuannya mungkin satu untuk untuk pelunasan hutang. Biasanya dipakai seperti itu ya, supaya karena kita punya hutang, kita lagi minjem ke bank, entah itu buat modal usaha, entah buat KPR atau apapun juga gitu kan ya. Buat jaga-jaga nih kalau sampai kenapa-napa gitu kan, ini yang bayar. Kalau gitu kenapa bank tidak menggunakan asuransi sakit kritis? Karena mahal. Karena minimal lebih mahal daripada asuransi jiwa. Itu sebabnya yang diambil adalah asuransi jiwa. Minimal ada satu resiko yang di cover daripada nggak ada yang di cover sama sekali gitu loh. Oke ya. Nah, asuransi jiwa tujuannya apa lagi? Tujuannya adalah untuk creating asset. Artinya apa? Misal begini, ini rata-rata creating asset adalah untuk orang tua untuk kasih ke anak, gitu kan ya. Dalam artian gini, kalau kita sebagai orang tua, kita pengen dong, gitu kan, kita pengen siapin aset buat anak kita. Kita pengen tinggalin warisan, gitu. Gampangnya gitu deh. Kita pengen tinggalin warisan buat anak dan keluarga kita nanti. Kalau sampai kita lupa napas, gitu ya. Nah, kenapa asuransi jiwa bisa menjadi creation asset? Fungsinya di mana? Fungsinya adalah, misal gini, kalau lu beli rumah, gitu ya, aset kan namanya bangunannya biasanya ya. Sorry. Bangunan. Let's say modalnya adalah 1M, harganya 1M. Beli rumah 1M, gitu ya. Berapa modal yang mesti lu keluarin? 1M pakai diskon dik gitu kan, dapat diskon 100 juta. Ya lumayan lah 900 juta. Berarti modal lu. Betul nggak? 900 juta plus. 900 juta plus BPHTB, plus PPN dan lain sebagainya. Mungkin at the end of the day adalah 1M plus. Betul ya? Gitu ya. Tujuan lu beli rumah buat apa? Buat warisan, buat ninggalin. Ya, buat ninggalin ke anak. Buat ditinggalin, buat itu anak ninggalin itu rumah, atau minimal supaya ini anak ketika kita nggak ada, ketika si orang tua ini nggak ada gitu ya,
kalau sampai ada kesulitan keuangan, dia bisa jual tuh rumah. Which one? Ya. Nah, kalau objektifnya adalah yang kedua, ini sebagai safety net gitu ya, sebagai safety net keluarga gitu kan. Lu boleh pertimbangin namanya asuransi jiwa. Ini untuk asset creation, teman-teman. Kenapa? Sama, balik lagi ya. Kalau lu ke properti, let's say 1M, mungkin modal yang lu butuhin pasti, bukannya mungkin, pasti 1M plus. Tapi kalau lu pakai asuransi, mungkin lu cuma bayar 120 juta, which 10% doang. Value-nya gimana? Sama. 1M. Ya, asik ya, teman-teman ya. Kalau lu mau beli rumah 1M, lu hitung-hitungan dengan duit yang ada sekarang, mungkin lu butuh ngumpulin berapa tahun? 10 tahun? Gitu kan ya, mungkin baru lu akhirnya lu kebeli gitu. Tapi kalau lu beli asuransi jiwa, hari ini lu apply gitu kan, dan kemudian sudah issued polisnya, maka biasanya kalau asuransi jiwa itu tidak ada masa tunggu. Hari itu juga lu terproteksi dan lu punya aset. Tiba-tiba punya aset. Ya, 1M, 2M, 5M, ya tergantung lu gitu loh. Lu buka preminya berapa gitu. Ya, teman-teman. Oke, jadi gua harap itu adalah satu video ya. Di video tadi kita bisa gua sangat berharap lu bisa dapat gambaran big picture-nya nih tentang asuransi. Jadi ini penting atau enggak sih gitu kan ya. Penting atau enggak, terus kalau lu mau beli kira-kira lu mau ambil yang mana gitu ya. Di next video nanti gue akan lebih banyak bahas gitu kan, lebih detail masuk satu persatu. Asuransi jiwa ini sebetulnya apaan, fungsinya gimana gitu kan ya, and how do you will manage everything gitu untuk asuransi jiwa, sakit kritis seperti apa, rumah sakit gimana gitu. Yang jelas semua ada batasannya kok. Lu nggak perlu beli semuanya gitu kan. Lu bisa tentuin kebutuhan gue lagi kayak begini, maka ini gue lagi perlu untuk nambah asuransi atau enggak gitu. Oke? Ya, karena asuransi harus dibuat berdasarkan kebutuhan pribadi seseorang, bukan kebutuhan agent. Oke ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.